Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di sore hari ini kami bersama tim mencari ikan untuk kegiatan nanti malam bakar-bakar ikan bersama santri anak Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian bila sore ini kami tidak dapat mengambil dokumentasi berupa video, tidak bisa upload video untuk sore ini. Insya Allah ada tim yang lain yang mengambil gambar yang akan di-share nanti di grup WA ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti malam kami setelah tausiah malam bersama Ustadz Agus Supriyadi LC akan dilanjutkan dengan bakar-bakar ikan dan makan malam insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan selalu bahagia mengikuti camping ceria di Dermaga Suwak bersama para santri yang lain dan bersama para asatid. Kita lanjutkan dokumentasi dengan tausiah malam insya Allah yang akan diisi oleh Ustadz Agus Supriyadi LC. Ikuti terus perjalanan kami. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya wujudnya dalam bentuk melaksanakan sholat, berzikir, tilawatul Quran, puasa, haji, sedekah atau birrul walidain. Tetapi ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab Al-Ubudiyah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batin. Sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik perbuatan yang zahir maupun perbuatan yang batin. Ini ibadah. Kalau sholat, zakat, puasa, haji itu jelas nyata-nyata merupakan bagian daripada ibadah. Tetapi ibadah tidak hanya sebatas melaksanakan itu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang mukmin itu bisa bernilai ibadah dan berpahala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yu'jaru min kulli syai'in." Ada yang bisa menerjemahkan santri-santri? Innal mu'mina jaru min kulli syai'in. Siapa yang berani mencoba menerjemahkan? Angkat berdiri, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gak ada. Malu sama siapa? Malu sama Ibrahim. Ibrahim bisa, antum gak bisa. Ini ada yang malu kakak-kakaknya. In mu'mina la yu'jaru. Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar akan diberi pahala. Itu menggunakan lam taukid, la yu'jaru fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Jadi semua aktivitas seorang mukmin itu berpotensi untuk diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya camping
antum, termasuk yang duduknya antum sekarang di tempat ini, termasuk juga nanti bakar-bakar ikan antum itu. Yuk cari, betul-betul benar-benar itu benar tapi benar-benar akan diberi pahala oleh Allah. Hatta luqmatal lati yadauha fi fihi, sampai-sampai kata Rasul, suapan makanan yang dimasukkan ke mulutnya sendiri itu berpahala. Artinya orang mukmin itu ketika makan itu berpahala. Tapi jangan boleh dipahami berarti kalau banyak makan pahalanya banyak, ya kan? Harus satu suapan berpahala, kalau makannya banyak kan suapannya banyak, pahalanya banyak. Ini dalil orang yang banyak makan. Tapi punya dalil itu orang yang banyak makan. Karena lukmah, setiap suapan makan itu yuk jar diberi pahala. Tapi dalil hadis ini digunakan untuk atau pembenaran banyak makan tentu tidak benar, karena Rasul SAW bersabda, bihasbi mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu, cukuplah seseorang itu makan beberapa suapan kecil makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi Rasul menyarankan kalau kita makan itu sudahlah suapannya kecil, jumlahnya sedikit. Suapannya bukan besar-besar, satu kepal. Luqaimat itu ismu tasghir dari luqmah, suapan kecil. Sudahlah suapannya kecil sedikit. Itu idealnya makan seorang mukmin. Tetapi kata Rasul, kalau seseorang merasa sedikit itu kurang, tidak masalah. Wasulusun lito'amihi, bagi lambungnya sepertiga itu untuk makanan, sepertiga itu untuk minuman, sepertiga itu untuk nafas. Jadi para asatidz dan santri sekalian rahimakumullah, saya ingin menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman ini diberi kemurahan yang maha luar biasa oleh Allah untuk mengais pahala demi pahala dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi antum itu 24 jam itu bisa berpahala, tidak usah khawatir. Meskipun mungkin ada yang sudah semalaman belum mandi, ya, insya Allah berpahala. Selama tentunya tidak junub. Kalau junub harus mandi, nggak ada air, jebur di laut saja. Karena air laut itu dalam fikih apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ini sekarang kita praktekkan. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi kalau antum mau berwudu, silakan masuk ke laut. Itu air laut itu air yang suci, lagi bisa untuk mensucikan, bisa untuk berwudu. Jadi ini yang pertama yang harus betul-betul sadari, bahwa kita sebagai orang yang beriman itu diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, karena waktu kita itu bisa untuk melahirkan pahala demi pahala. Bayangkan kalau makan satu suap yang diberikan, yang dimasukkan oleh tangan kita ke mulut kita sendiri sudah berpahala, bagaimana kalau kita memberi makanan kepada teman kita? Tentu pahalanya akan lebih besar. Dan disinilah, di tempat dan di kegiatan semacam ini, kita belajar yang namanya Isa. Syekh Az-Zandani rahimahullah
rahimahullah dalam kitab Al-Iman, dia mengatakan a'la maratibil ukhuwah al-isar. Jadi tingkatan ukhuwah yang paling tinggi adalah memiliki sifat isar. Isar adalah mendahulukan kepentingan duniawi saudaranya dibanding dirinya sendiri. Itu isar. Contoh yang paling gampang itu kalau makan itu bukan dirinya yang dahulu menyodorkan piring untuk diisi, tetapi mendahulukan temannya. Apalagi mungkin temannya ini ada yang agak sakit, ada yang mungkin fisiknya kecil. Jangan malah sebaliknya, mentang-mentang badannya besar, yang kecil belakangan. Saya mendapat laporan di dapur ada fenomena semacam itu. Meskipun mungkinnya oknum-oknum, dari santri-santri yang kecil-kecil itu makannya diusir sama yang badannya besar, sama yang kelasnya sudah senior. Mari kita belajar dan terapkan akhlak ihsan. Dahulukan kepentingan duniawi saudara kita. Meskipun kita juga membutuhkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalilnya kita semua sudah minimal pernah mendengar, ada yang pernah hafal, pernah tapi sudah lupa lagi. Ada yang masih hafal, mudah-mudahan masih terus dicatat. Tapi jangan sampai dalil hanya sekedar pernah kita dengar, pernah kita hafal. Bagaimana dalil ini kita terapkan? Bukankah kita ini mengaku orang-orang yang mengikuti para salafus saleh? Dan salafus saleh yang paling pertama kita ikuti ya para sahabat. Di antara sahabat itu adalah Al-Ansar, di mana ayat ini turun kepada mereka, kaum Ansar. Mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Dirinya lapar, tapi mendahulukan saudaranya yang juga lapar. Dirinya haus, tapi mendahulukan saudaranya yang juga haus. Begitu seterusnya. Di sini kita akan belajar itu, dan di sini akan nampak aslinya masing-masing dari diri-diri kita. Aslinya itu akan kelihatan. Siapa orang yang egois, ingin menang sendiri, ingin mendahulukan kepentingannya duluan dibandingkan yang lain. Siapa yang benar-benar bisa menerapkan akhlak ihsan. Itu yang kita pelajari. Yang kedua, dalam keadaan seperti ini kita pun belajar pentingnya kedisiplinan. Tekan dan tahan kedua tombol volume selama 3 detik untuk menggunakan talkback. Itu sudah diajarkan. Tapi di sini itu lebih ditekankan lagi. Karena keterbatasan kita, maka disiplin itu perlu lebih untuk ditekankan dan dipraktekkan. Yakinlah, seberat apapun antum berusaha disiplin, semuanya ketika ini kita niati karena Allah, itu akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Jadi nggak usah khawatir. Antum nanti mungkin pulang dari sini ada yang kecapean, sakit, insya Allah berpahala. Ada yang mungkin terluka karena batu karat, insya Allah berpahala. Selama semua itu kita niati karena Allah, maka niat itu penting. Niat itu